Oke, jumpa lagi di channel Bantubi Kreatif. Inilah merupakan sikap tanggap dan sikap aktif Bapak Wakil Presiden kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dia melakukan atau memantau langsung korban bencana alam yang berada di daerah Sukabumi, yaitu korban banjir bandang. Beliau menghadiri dan memantau langsung menemui para korban-korban itu. Supaya teman-teman tidak penasaran dengan videonya saya siapin dulu. Oke, videonya udah siap, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parpilak, membahas tentang video ini dan mengomentarinya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk menyikapi isi video ini, sebaiknya teman-teman pakailah pikiran dan akal yang sehat dan ambil positifnya. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Coba kalian lihat dulu wakil presiden kita yang satu ini. Gimana penilaian kalian? Lebih cekatan kan dari wakil presiden yang sebelumnya? Ya bukannya nggak suka aku sama wakil presiden yang sebelumnya, bukan. Cuman sama yang ini lebih suka. Jangan sampai kalian bilang, oh Pung ini menghina wakil presiden yang sebelumnya. Tidak. Ya. Karena tadi itu cuma opening. Jadi terpantau media, Mas Gibran, wakil presiden kita, sedang memantau bagaimana situasi di lapangan pasca banjir bandang yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ya, jadi kami mengucapkan turut berduka cita ya jika ada saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di sana. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga setiap kebutuhannya boleh menjadi perhatian pemerintah. Amin. Amin. Dan tahu nggak kalian ya, ketika Mas Gibran ini memantau situasi di lapangan, para bebencinya mengomentari apa? Untuk apa turun langsung ke lapangan? Kan bisa kirim anggota. Biasa kalau orang nggak suka gitu. Ada lagi yang lebih parah komentarnya itu. Apa dibilangnya? Sama ya kayak bapaknya, sama-sama pencitraan. Kalapa lapet pulut. Pasti kalau orang benci mah. Ku bilang sama kau, yang namanya presiden, wakil presiden, ya memang harus terjun ke lapangan ya untuk memantau bagaimana situasi rakyatnya. Ini ndak malah kau hina-hina wakil presiden. Nampak kali kau nggak pernah puas punya wakil presiden sebelumnya. Nggak boleh begitu kawan ya. Jadi yang namanya wakil presiden ya, bisa kukatakan ya, inilah aku punya wakil presiden rasa presiden. Wakil presiden aktif kali, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Udah di atas aktif. Ya, jadi mana ini para pembencinya yang bilang Gibran nggak bisa kerja lah, Gibran paling melangak pelongok lah, Gibran itu cuman taunya nompang tenar doang sama bapaknya. Enggak, inilah buktinya. Itu dia. Dan di sini dia ingin membuktikan bahwasanya pengalamannya jadi wali kota Solo itu cukup untuk membuatnya menjadi wakil presiden yang terbaik untuk bangsa ini. Kabarnya katanya Bapak Wakil Presiden kita ini beserta juga dengan bapaknya dan mamanya baru saja diberhentikan sama si Hasto. Padahal setahu kalau untuk Gibran sendiri kan kemarin kan sudah mengeluarkan keputusan sebelum jadi Wakil Presiden, dia sudah mengundurkan diri kalau nggak salah ya kan. Mengundurkan diri dan juga sudah memberikan kartu KTA kan. Ya jadi yang dibilang si Hasto itu Bapak Joko Widodo dan keluarganya siapa? Jangan bilang Bapak Joko Widodo dan keluarganya sudah tidak dianggap lagi di PDIP. Bilang aja Bapak Jokowi beserta istrinya. Keluarga yang mana? Kaisang dia ketua umum PSI, otomatis istrinya ngikut dia. Gibran kemarin sudah mengundurkan diri dari PDIP, otomatis istrinya ngikut dia. Iya. Jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Bilang aja Bapak Jokowi dan istrinya sudah tidak dianggap lagi di PDIP. Gitu. Enggak aja si Hasto ini selalu membesar-besarkan yang kecil. Sama kayak Mak Erot.
11-12 sama Mak Erot. Selalu memperbesar yang kecil. Ya, jadi katanya sekarang ini banyak partai yang mengincar orang ini. Ya, Bapak Joko Widodo sendiri, ya kan, Gerindra mengincar, PAN mengincar, Golkar mengincar, semuanya mengincar. Itulah dia, biar tahu kalian, ya, yang menunjukkan bahwasanya seseorang kalau udah punya kualitas dikejar-kejar, nggak perlu congor besar di depan media. Kami lebih besar daripada Mulyono. Trot. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, ini khusus kita bicara dengan Mas Gibran dulu ya. Kalau Bapak Joko Widodo kan udah besar, udah bisa menentukan arah pilihan. Kalau Mas Gibran ini kan karena dia masih muda, ya kita kasih masukan lah, ya kan. Jadi kan Mas, kalau bisa dikatakan untuk Bapak Joko Widodo beserta juga dengan Mas Gibran ini, arah kemana mereka akan pindah kan belum jelas, kan begitu. Walaupun kemarin Golkar itu sudah dalam tanda kutip menguningkan, ya, Bapak Gibran, ya, ketika mau mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau untuk surat tugas sih sebetulnya partai apapun bisa, walaupun dia bukan kader, bisa saja memberikan surat tugas dia untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara, kan begitu. Jadi begini, ya, ada banyak pihak mengatakan bahwasannya Gibran itu sebaiknya masuk Gerindra saja, lebih baik masuk PAN saja, lebih baik masuk Golkar saja, kan begitu, ya, pasca dia keluar dari PDIP. Jadi begini, ya, kalau aku berpendapat Gibran nggak usah di Gerindra. Karena apa? Gerindra itu sudah cukup besar. Itu yang pertama. Loh, maksudmu, Pung, partai yang lain nggak cukup besar, Pung? Betul, cukup besar, sama-sama cukup besar, kan begitu. Yang kedua, ya, Gerindra sudah punya wakilnya, yaitu Presiden, ya, Bapak Prabowo, yang menjadi bagian paling penting dari Gerindra, ya. Yang bisa dikatakan, ya, sudah brandingnya Gerindra itu, ya, Bapak Prabowo Subianto, kan begitu. Jadi sudah ada keterwakilan Gerindra untuk di pemerintahan. Kalau menurutku dia cari partai yang lain saja. Oke, kalau misalnya Bapak Gibran ini mencari partai yang lain, sebaiknya masuk yang mana? Kalau PSI kayaknya nggak mungkin lah. Ya kan? Kasar katanya, ya, PSI bisa dikatakan dia masih terlalu kecil untuk dimasuki seorang Gibran gitu loh. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya ketua umumnya kan adiknya. Ya, bisa dikatakan manfaatnya nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan kalau dia masuk PSI. Karena apa? Ya, mau nggak mau dia kalau misalnya mencalonkan diri lagi jadi presiden, ya sudah pasti dong PSI sama dia, ya kan? Pasti. Tanpa mengecilkan PSI, ya, Gibran itu seharusnya, ya, sebaiknya mengambil posisi, ya, untuk masuk ke dalam partai yang besar, ya. Karena apa? Karena proyeksinya ini 2029, bos. Ya, jadi ada beberapa hal, ya, kenapa Gibran itu harus masuk ke partai politik. Yang pertama itu, ya, sistem kepemimpinan atau sistem di dalam berpolitik di Indonesia itu bisa dikatakan hampir 90%, bahkan 95% itu akomodirnya itu, ya, akomodasinya itu harus partai politik gitu, ya. Jadi bisa dikatakan jarang-jarang sekali calon atau keterwakilan rakyat dari calon independen itu bisa memenangkan pertarungan di pilkada atau pilpres gitu loh, ya. Jadi jarang sekali itu. Kalaupun ada, ya, satu di antara sekian banyak lah, kan begitu. Yang pertama seperti itu, ya. Jadi yang pertama alasan Gibran harus masuk partai politik karena partai politik adalah sebuah organisasi yang memang betul-betul masuk ke dalam sistem, kan gitu, di dalam bernegara, apalagi di dalam berpolitik. Yang kedua, Gibran harus masuk partai politik karena dia tidak boleh lupa bahwasannya ketika dia digait oleh Bapak Prabowo waktu itu, ya, dia itu karena dia anaknya presiden,
Jadi bisa dikatakan punya pengaruh besar atas nama bapaknya. Kan begitu. Jadi waktu itu kalaupun dia tidak masuk di dalam sebuah partai, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk nextnya ketika dia akan bertarung contohnya di Pilpres ataupun sekali lagi menjadi wakil presiden, calon wakil presiden dari Bapak Prabowo ya, untuk meningkatkan nilai bargainingnya itu harus ada partai politik yang menaunginya, kan begitu ya, supaya legitimasinya itu lebih kuat lagi ya. Itu kalau menurutku ya, karena memang bisa dikatakan kalau untuk pamor itu bisa pudar kalau misalnya dia tidak dinaungi oleh partai politik, gitu dia ya. Baru yang berikutnya itu dia perlu mesin gitu ya, dia perlu mesin. Ketika dia bergabung dengan salah satu partai politik ya, partai politik itu pasti dia akan kolaborasi dengan partai lainnya, dan bisa dikatakan pekerjaannya akan lebih ringan. Kita nggak tahu loh tahun 2029 dia akan masuk jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi aku berharap kalaupun Bapak Prabowo diberikan kesehatan, kekuatan, untuk nextnya itu calon wakil presidennya juga tetap Bapak Gibran Rakabuming Raka. Gitu dia ya. Jadi karena kita lihat bagaimana efeknya, dan aku optimis ya, Bapak Prabowo ya beserta dengan Bapak Gibran periode 2004-2009 ini mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bisa dikatakan mereka akan berjalan bersama-sama. Kalau selama ini kan enggak ya, maaf I'm sorry ya, kecuali Yusuf Kala, wakil presiden yang lainnya itu kayaknya cuman hiasan, cuman menjadi vote getter doang. Ya nggak masalah, itu namanya juga politik kan begitu. Cuma kalau Yusuf Kala ya, itu memang aktif, bahkan terlalu aktif juga. Makanya kemarin itu di periode pertama Bapak Jokowi bersama Yusuf Kala itu mereka ada kurang kecocokan gitu loh. Karena apa? Karena di satu sisi Bapak Jokowi tipikal pekerja, Yusuf Kala juga tipikal pekerja, kan begitu ya. Jadi Bapak Yusuf Kala ini bisa dikatakan sempat seolah-olah dia menganggap dirinya itu lebih tinggi dari Bapak Presiden Joko Widodo kala itu, kan begitu. Makanya di periode kedua nggak mau lagi Bapak Joko Widodo menggait si Yusuf Kala karena udah nampak motivasinya. Itu dia. Tapi kalau untuk Bapak Wakil Presiden kita yang satu ini, aku jujur lah ya, baru ini aku bisa merasakan kehadiran Wakil Presiden di tengah-tengah masyarakat. Itu dia. Lo emang Yusuf Kala kemarin apa Bung? Iya memang, tapi nggak terlalu terasa. Lebih terasa yang sekarang. Gitu. Apakah Bapak Prabowo takut kehilangan pamor ketika Bapak Gibran Rakabuming Raka ya menunjukkan muka ke permukaan? Kurasa enggak. Karena apa? Karena Bapak Prabowo tahu ya, secara ya dia itu harus fokus bagaimana bagaimana memajukan perekonomian skala besar, kebudayaan skala besar, pendidikan skala besar ya, dan dia harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lainnya, kan begitu, sebagai pembantu. Nah, wakil presiden ini bisa dikatakan hal-hal mana yang tidak terjangkau oleh Bapak Prabowo, nah Mas Gibran turun tangan. Itu dia ya, contohnya seperti turun ke lapangan memantau bagaimana situasi masyarakat yang terkena dampak banjir. Setelah itu masalah makan gratis. Aku rasa kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu ya, kalaupun kemarin-kemarin Bapak Joko Widodo turun tangan langsung, kurasa sekarang itu nggak perlulah Bapak Presiden turun tangan langsung. Kan udah ada Mas Wapres. Itu dia ya. Jadi betul ya, kalau Bapak Prabowo sama Bapak Gibran ini, itu bisa dikatakan tipikal pemimpin yang pemikir. Baru yang kedua tipikal pemimpin yang eksekutor gitu loh. Jadi cocok dua-duanya itu. Jadi sama-sama kerja. Yang satu bekerja dalam skala besar, yang satu bekerja untuk hal-hal yang lebih detail, kan begitu. Jadi sama-sama bekerja. Aku masih ingat dalam satu wawancara ya,
ada kemarin itu orang dekatnya Bapak Jokowi ya, itu mendapat masukan bagaimana kalau memasangkan Ganjar dengan Anies Baswedan. Ganjar jadi calon presiden, ini jauh hari ya. Ganjar jadi calon presiden, Anies Baswedan jadi calon wakil presiden. Nah, dimintalah tanggapan dari Bapak Joko Widodo. Lalu Bapak Joko Widodo berkata apa? Terus nanti yang kerja sopo? Semuanya pandai ngomong. Ya, makanya bangsa Indonesia ini ya nggak perlu seorang pemimpin yang cuma pandai ngomong. Gitu loh, lihatlah itu Jawa Tengah ya, nggak meningkat secara signifikan secara ekonominya. Oleh karena apa? Gubernurnya kemarin kebanyakan ngomong. Makanya dibilang sama partainya, sama kawan-kawannya itu jadi kandang bansos. Gitu loh ya, gimana teman-temanku yang dan juga saudaraku yang di Jawa Tengah, masih sakit hati kalian sama Deddy Sitorus? Kalian boleh sakit hati sama Deddy Sitorus, tapi sama si Ganjar jangan ya. Karena Ganjar pun juga merasa, iya kan? Dibilang Deddy Sitorus begitu, bahwasanya Jawa Tengah menjadi kandang bansos. Sini situ ngelihat siapa itu si Ganjar. Lampimu, cocotmu raiso dijogo. Tapi gimana mau dibilang, sama-sama ketua DPP. Itu dia. Inilah pembuktian sebetulnya Mas Gibran ini ya. Begitu dia bagaimana dia aktifnya ketika dia menjabat sebagai wakil presiden. Nah, dan inilah sebetulnya jujur aja aku bilang ya. Makanya aku bilang aku lebih suka kawan ini masuk ke partai Golkar. Karena apa? Ya. Jadi kan sekarang kan PDIP itu di posisi ranking pertama di legislatif kan begitu. Posisi kedua itu Golkar, posisi ketiga itu Gerindra, kan begitu. Kalau Gerindra untuk saat ini mungkin kemungkinan besarnya 2029 ya, kalau misalnya tidak ada masalah di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ya, bisa dikatakan Gerindra pun juga akan naik level. Ya kalau nggak bisa di ranking pertama, paling tidak ranking kedua. Kan begitu. Nah, ranking keduanya siapa? Ranking keduanya saat ini kan Golkar. Bisa saja dia akan mengambil posisi Partai Golkar menjadi ranking kedua. Nah, sekarang Partai Golkar bagaimana? Yakin aku bilang sama kalian, kalau Golkar merekrut atau Golkar ada Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalamnya, yakin aku 2029 mereka akan naik posisi pertama. Posisi pertama sekarang siapa? PDIP. Nah, PDIP di mana sekarang? Kalau bisa sama 2024 ya, tahun 2004 kemarin kita bikin dia masuk posisi ketiga. Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya ini sangat besar efeknya kalau Bapak Gibran ini masuk ke dalam Partai Golkar. Saya sangat setuju karena apa? Partai Golkar itu bukan partai persorangan kayak yang dibilang Bapak Jokowi. Iya kan? Bagaimana Pak tanggapan Bapak setelah diberhentikan, ditanya wartawan kan, setelah diberhentikan dari partai PDIP? Ya itu kan partai perseorangan. Ya kalau partai perorangan ya apa kata Ibu Ketum, nggak perlu dibicarakan dimusyawarahkan, ya udah berhenti, maju naik. Suka-sukanya lah sih itu kan begitu kan. Berhenti, ya maju, jadi kalau Golkar naik. Enggak, kalau Golkar itu bisa dikatakan ya asasnya itu asas gotong royong. Ya, tidak ada saham pribadi di situ, ya. Beda dengan Gerindra. Kalau bisa dikatakan yang saham-saham pribadi itu ya seperti Gerindra, PDIP, Gerindo. Nah, itu partai dengan saham-saham pribadi itu, kan begitu, ya. Tapi kalau misalnya seperti Golkar, PAN, ya, itu bisa dikatakan ya mereka itu lebih terbuka dengan dengan ide daripada kader-kadernya. Makanya nggak menutup kemungkinan kalau PAN nanti juga bisa menjadi partai yang besar. Itu ya karena gini, rakyat udah muak dengan sistem kekuasaan yang otoritarian, apa sih namanya? Otoritarian. Kalau yang tadi pura-puranya aku dah.
Ya, jadi otoriter gitu loh. Kalau bisa dikatakan PDIP kan begitu. A kata Ibu Ketum ya A, B kata Ibu Ketum ya B. Makanya susah di sana gitu. Yang lainnya itu cuma petugas partai dan semuanya itu bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyenangkan Ibu Ketum. Ah, banyak kali cerita mumpung. Tanya sendiri sama Arteria Dahlan, dia yang bilang kayak gitu kemarin. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya biasanya kalau yang seperti itu ya kalau misalnya ada kedekatan dengan Ibu Ketum jadi itu barang kan begitu. Tapi kalau Golkar enggak ya. Golkar itu enggak. Aku sih sebetulnya kalau secara organisasi ya, kalau kemarin itu kan karena memang Bapak Joko Widodo ada dalam PDIP makanya aku milih PDIP. Tapi kalau secara institusi, secara keorganisasian, aku tertarik dengan yang namanya Golkar. Entah nanti 2029 aku pilih Golkar, gak tahu juga. Ya, itu dia. Ya, kalau bicara tentang konflik partai, ya semuanya itu punya konflik, kan begitu. PDIP pernah ada konflik internal, Golkar punya konflik internal, setelah itu Demokrat punya konflik internal. Tapi kalau Gerindra kayaknya nggak pernah deh. Kayak mana mau dibilang konflik internal? Semuanya ya kan di bawah kuasa Bapak Prabowo ya kan. Mana ada yang berani? Yang pertama dia jenderal, yang kedua saham dia paling besar. Walaupun itu partai ya bisa dikatakan Gerindra itu partai perseorangan kan begitu. Tapi Bapak Prabowo nggak pernah menunjukkan bahwasanya dia itu harus memaksakan kehendak terhadap para kadernya, tidak. Karena di dalam menjalankan roda partai, aku lihat Bapak Prabowo ini dia itu lebih kepada sinergitas gitu loh. Dengan Dasko iya, dengan Ruslan Rosani iya, dengan Sugiono iya. Pokoknya semuanya itu bisa dikatakan ya lebih kepada dia itu memberdayakan gitu loh. Dan dia pasti, dan aku melihat banyak testimoni ya, dia itu tidak pernah yang namanya ya kalau untuk hal-hal tertentu mungkin dia memberikan keputusan mutlak, tapi untuk beberapa kebijakan di dalam partai dia itu kayaknya lebih mempercayakan sama contohnya sama si Dasko gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya apalagi kita tahu kan Dasko nggak pernah kayak Hasto nangis-nangis kan. Itu dia. Tapi kalau Golkar, aku jujur aja, ya cuman kelemahannya nanti kalau misalnya Golkar ini walaupun dekat dengan ketua umum partai, kalau memang masih bisa digoyang kiri kanan, itu tuh goyang juga itu. Kan begitu, yang memilih ketua umum pun juga anggota kan begitu, kongres. Kan begitu, nggak ada sahamnya. Sampai sekarang pun juga siapapun ketua umum Golkar nggak pernah punya saham di dalam. Nasdem satu lagi, ya kan? Nasdem itu bisa dikatakan walaupun dia itu partai miliknya si Bapak Surya Paloh, tapi kita lihat juga ya itu sangat demokratis gitu loh ya, nggak kayak yang sebelah sana terlalu terlalu otoriter gitu. Tapi mereka mereka itu beranggapan bahwasanya mereka itu paling demokrasi. Sebetulnya cuma namanya aja itu Partai Demokrasi Indonesia ya, padahal di dalamnya itu gak ada demokrasi. Coba bayangkan kalian ya, kalau misalnya ada kongres yang paling banyak ngomong siapa? Ibu Mega. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan siapa yang menentukan? Ibu Mega. Makanya itu salah sebetulnya dikatakan itu partai demokrasi. Enggak, kalau namanya demokrasi ya harus ada suara mayoritas masyarakat yang berbicara di situ. Ini kan enggak. Apa-apa Ibu Ketum, apa-apa Ibu Ketum. Ya demokrasinya itu diberlakukan waktu kapan? Iya waktu untuk pemilihan saja. Tapi sesungguhnya sadar nggak sadar kalian, sistem ya di dalam PDIP itu sendiri tidak ada demokrasi. Nggak. Sendiri sih melihat dan menilai ya dia bakalan moncer itu kalau dia masuk ke Partai Golkar. Ya karena memang sekarang begini ya kan. Satu-satunya partai besar yang tidak punya tidak punya tokoh otentik ya itu cuma Partai Golkar. Tahu kalian tokoh otentik kan? Ya tokoh yang menggambarkan lembaga itu tersebut. Yang Gerindra tokoh otentiknya itu ya Bapak Prabowo, PDIP Megawati, PKB itu Gus Imin kan begitu. Ya kalau Golkar kan nggak ada gitu, walaupun ketua umum tapi
tidak terlalu identik gitu. Bahlil itu Golkar, Golkar itu Bahlil gitu, enggak gitu. Jadi bisa dikatakan yang memungkinkan Golkar lah. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati. Oke teman-teman yang sudah menonton videonya, gimana dengan videonya? Itulah Bang Opung Parbelak membahas tentang isi videonya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.